kita di ibadah online PGKSB kawasan hari ini. Kita bersyukur karena kesempatan ini kita bersama lagi, dan saya percaya bahwa anak-anak sudah bersama di ibadah online PGKSB kawasan pada minggu yang lalu dan banyak belajar firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan itu pasti memberkati kehidupan anak-anak. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami pada hari-hari yang lalu, dan sehingga sampai hari ini kami masih hidup karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang sangat indah yang kami terima. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada hari ini. Engkau yang memimpin dari mula sehingga selesai. Tuhan, berkati semua anak-anak yang bersama di dalam ibadah ini supaya menikmati berkat Tuhan yang Kau curahkan sepanjang ibadah ini melalui puji-pujian maupun dengan firman Tuhan. Bapa, berkati juga bagi semua yang melayani hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi, memakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dengan urapan daripada Roh Kudus Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari segala halangan yang coba menghalang kami untuk menikmati berkat Tuhan sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita semua berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Oh ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Oh ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Oh takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa sa sa, aku bisa. Oh ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Oh takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kamu bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Roh Allah ada di dalam hatiku. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapa kamu berbelas kasihan juga. Hai, saya akan membaca ayat hafalan pada minggu lalu. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu berbalas kasihan seperti Bapa kamu berbalas kasihan juga.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Kawan-kawan, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dalam Efesus pasal 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kawan-kawan, yang terakhir, Efesus pasal 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, kawan-kawan, kalau sudah hafal, jangan lupa kirimkan video. Ditunggu. Saatnya kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Sama-sama kita menaikkan pujian ini, Betapa Hatiku. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
kita katakan, hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Cikgu pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, fokuskan hati dan pikiran semua anak untuk mendengar firman Tuhan. Berikan ketenangan. Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat untuk memahami firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah, tiada mood saya mau belajar loh. Macam makin susah saja ini pelajaran sekarang. Nah, kawan-kawan, mana yang bagus? Tengok TV atau belajar? Tapi dua-dua tak salah, bahkan saya mau tengok TV lah dulu. Baik, kenapa saya dengar macam ada suara TV ini? Si adik tak belajar kah? Macam dia eksem minggu depan. Adik, kau tidak belajar kah? Minggu depan peperiksaan kan? Alamak, si kakak datang. Mana sudah buku saya tuh? Hai kakak. Maaf, adik tengok TV. Adik sudah belajar kah? Belum kak, adik tiada mood mau belajar. Sebab makin susah pelajaran kami. Banyak yang adik tidak paham. Macam mana nih dek? Apa saja yang sudah adik belajar selama ini? Takkan adik tidak paham apa yang cikgu sudah ajar? Iya kak, adik yang salah. Kakak ada ide. Supaya mood belajar adik naik, kakak mau cerita. Wah, boleh kak. Kawan-kawan adik pun pasti mau dengar cerita kakak. Betul tidak kawan-kawan? Oke, dengarkan baik-baik ya. Ada seorang lelaki, dia mau pergi ke luar negeri. Lelaki ini memanggil hamba-hambanya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Wah, baiknya lelaki itu. Pasti dia seorang yang sangat kaya. Oleh itu, dia boleh pergi ke luar negeri. Betul. Datanglah hamba yang pertama. Lelaki ini memberikan 5.000 keping uang emas kepadanya. Kepada hamba yang kedua sebanyak 2.000 keping uang emas.
Lalu hamba yang ketiga mendapatkan 1000 keping uang emas dari lelaki tersebut. Banyaknya. Tetapi mengapa dia tidak memberikan semua hambanya masing-masing 5.000 keping uang emas? Oh, sebab lelaki itu memberikan uangnya sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya. Ada yang layak mendapatkan 5.000, 2.000 dan juga 1.000. Setelah itu, dia pun bertolak ke luar negeri. Kakak mau bertanya, menurut adik dan semua kawan-kawan, apa yang hamba-hamba itu lakukan dengan uang yang mereka dapat dari tuannya? Apa ya? Mereka pakai untuk berbelanja, beli pakaian, kereta, dan banyak lagi. Atau mungkin mereka pergi melancong seperti tuannya. Tentu saja tidak. Hamba yang mendapat 5.000 keping uang emas pergi berniaga, lalu mendapat keuntungan sebanyak 5.000 keping uang emas. Hamba yang mendapat 2.000 keping uang emas juga melakukan hal yang sama. Perniagaannya mendapat keuntungan sebanyak 2.000 keping uang emas. Kak, berarti yang mendapat 1.000 keping uang emas juga mendapat keuntungan 1.000 keping uang emas? Kakak pun berharap seperti itu. Sayangnya, hamba yang terakhir itu tidak berniaga. Setelah dia mendapat 1.000 keping uang emas itu, dia pergi menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Seterusnya, apa yang terjadi kepada mereka, Kak? Apakah hidup mereka berubah? Sudah tentu, ketika tuan hamba-hamba itu pulang, ia menyuruh hamba-hambanya memberikan laporan tentang apa yang dilakukan dengan uangnya. Setelah mendengar laporan bahwa hamba yang pertama menghasilkan 10.000 keping uang emas dan hamba kedua menghasilkan 4.000 keping uang emas, tuan mereka berasa gembira. Lalu mengundang kedua-dua hamba itu untuk bersukacita bersama-sama dengannya. Kakak, bagaimana dengan nasib hamba yang ketiga? Oh, kakak hampir lupa karena terlalu gembira. Kakak pikir ceritanya sudah selesai. Syukur adik bertanya. Hamba ketiga datang membawa 1.000 keping uang emasnya, lalu berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan seorang yang kejam dan saya takut Tuan akan merampas keuntungan yang saya peroleh. Oleh itu, saya menyembunyikan uang ini di dalam tanah. Inilah milik Tuan." Hah? Jadi itu alasan dia menyembunyikan 1.000 keping uang emas itu? Ya, ketika tuannya mendengar apa yang hamba itu katakan, tuannya sangat marah kepadanya, lalu berkata, "Kamu hamba yang jahat dan malas." 1.000 keping uang emas itu diberikan kepada hamba yang lain. Lalu hamba yang jahat itu dibuang ke tempat yang gelap. Di tempat itu dia akan menangis dan menderita. Hamba yang jahat itu sudah patut dihukum. Lagi pula, dia tidak mau bekerja. Setelah itu dia malah menyalahkan tuannya. Adik dan kawan-kawan semua, apa yang kalian belajar dari cerita ini? Dari cerita ini, adik harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Hasil yang baik tentu saja karena ada usaha keras. Betul adik.
apapun yang sudah dipercayakan kepada kita, kita harus gunakan sebaik mungkin. Kalau sekarang waktu adik untuk belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dengar baik-baik semua yang cikgu ajar. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya kak, walaupun susah, Adi harus berusaha. Begitu juga dengan kawan-kawan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apalagi kalau semua yang kita buat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang hati jika kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, karena Dia juga telah memberikan dirinya dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita. Adik dan kawan-kawan, jangan menyerah kalah sebelum melakukan apa yang dipercayakan kepada kalian. Memang kalau melihat diri sendiri, kadang adik dan kawan-kawan merasa tidak mampu. Tetapi jika berserah kepada Tuhan Yesus, lalu kalian berusaha, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih kakak untuk cerita dan pelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini. Adi sudah bersemangat untuk belajar, jadi sekarang Adi mau baca buku. Selamat belajar adik. Kawan-kawan, pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Semoga apa yang sudah kita dengar tersimpan di dalam hati kita semua dan menjadi berkat untuk kehidupan kita. Kita akan menangguhkan ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dalam melakukan kehendak-Mu. Apapun cabaran yang kami hadapi, kami yakin Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan Yesus, ajar kami selalu untuk berserah dan melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naik dan kembalikan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami tangguhkan ibadah online pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai kawan-kawan, fakta menarik minggu ini adalah sebenarnya yang menghalang hamba terakhir untuk bekerja adalah pikirannya terhadap tuannya. Pikiran yang jahat tidak akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi minggu depan.